Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-25. Kita akan membacakan Injil perikop hari ini, yakni dari Lukas pasal 9 ayat 1-6. Baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, teks yang baru saja kita dengar adalah teks perutusan ke-12 murid. Mereka diutus untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan itu semua adalah dalam rangka pewartaan kerajaan Allah. Ada satu hal yang bagi saya pribadi setidaknya kedengaran agak aneh, yakni Yesus melarang mereka untuk membawa tongkat ataupun bekal, roti ataupun uang. Juga jangan membawa 2 helai baju. Menurut saya ini aneh. Tongkat itu adalah juga sebuah senjata. Kalau ada binatang buas, itu bisa dipakai sebagai senjata untuk menghalau atau bahkan melawan. Bekal, roti apalagi, jelas ketika mereka lapar, tentu saja mereka butuh untuk sesuatu yang bisa mengenyangkan raga mereka. Begitu juga uang, tentu perlu untuk membelanjakan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan mereka. Tapi semuanya itu dilarang oleh Yesus. Kedengarannya aneh, maka mari saudara-saudari kita belajar mengapa Yesus sampai mengutarakan larangan-larangan yang sekali lagi setidaknya untuk saya aneh. Sesungguhnya saudara dan saudari, seorang yang diutus sebagai murid untuk ambil bagian di dalam pewartaan kerajaan Allah, dia harus sungguh-sungguh sadar akan jati diri, akan keberadaannya atas perjalanan dan karyanya sebagai seorang yang diutus. Dan yang mengutus dia bukan siapa-siapa, yang mengutus dia adalah Allah sendiri. Maka di balik larangan itu sesungguhnya adalah Yesus mau mengajak para murid untuk selalu bersandar pada Allah sendiri. Para murid diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang mengutus
pasti Tuhan juga yang akan menyertai mereka. Dan Tuhan yang menyertai mereka pasti peduli, tahu akan apa yang dibutuhkan oleh seorang murid yang diutus. Dan tentu saja Allah akan bekerja dengan cara Tuhan sendiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi. Para murid dengan demikian diminta untuk fokus pada pekerjaan, pelayanan, dan pewartaan kerajaan Allah. Jangan sampai hal-hal yang serupa bekal atau tongkat, roti, atau bahkan uang itu menjadi sesuatu yang begitu dominan dipikirkan oleh seorang utusan, sehingga ia bahkan menomorduakan tugas perutusan itu sendiri. Saudara dan saudari sekalian, para murid disadarkan akan kebenaran sabda Tuhan sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Maka seorang murid harus fokus pada apa yang menjadi tugas perutusannya. Itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling primer, hal yang Tuhan kehendaki. Maka seorang murid Tuhan juga harus memiliki sebuah spiritualitas doa. Disitulah ia mengalami kedekatan, intimitas dengan Tuhan. Disitulah dia akan menaruh Allah pada tempat tertinggi sebagai yang nomor satu. Allah yang menyertai, Allah yang akan melindungi, Allah yang juga akan melengkapi apa yang dibutuhkan oleh seorang pewarta. Saudara dan saudari, bagi kita sekalian sebagai umat, mari kita ambil bagian di dalam segala usaha untuk mendukung tugas pelayanan para murid Tuhan zaman sekarang. Para imam, para bruder, para suster, atau siapapun yang terpanggil untuk ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan sebagai seorang murid, biarlah mereka semua sungguh-sungguh fokus pada tugas pewartaan kerajaan Allah, dan jangan pernah menjadikan hal-hal yang sekunder, hal-hal yang sifatnya sarana duniawi itu sebagai sesuatu yang utama. Karena kalau itu terjadi, maka tugas pewartaan kerajaan Allah bisa terabaikan, bisa dinomorduakan, bahkan menjadi nomor buntut. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.